Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pratiwi Anwar. Saya dari kelas 5F. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Visual Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas 4 SDN 07 Marisa. Yang pertama, latar belakang. Dengan penggunaan media pembelajaran yang membuat siswa tertarik dan senang, diharapkan siswa dapat meningkatkan dan termotivasi aktivitas belajarnya, sehingga terjadi pengulangan dan penguatan terhadap materi yang diberikan. Menentukan media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa seperti telah diungkapkan sebelumnya, juga ikut mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu visual, yaitu sebagai sarana yang dapat memberikan pengetahuan kepada siswa tentang menjumlah pecahan biasa dan memberi pengalaman visual kepada siswa, antara lain untuk mendorong motivasi belajar, memperjelas daya serap atau retensi belajar. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru masih menggunakan metode ceramah, buku dan papan tulis, serta media yang masih sederhana seperti gambar, wall chart, dan sebagainya, sehingga terkesan menonton. Siswa juga kelihatan tidak bersemangat, banyak yang mengantuk, kurang termotivasi, dan cenderung menunggu materi yang akan disampaikan oleh guru, sehingga siswa tidak dapat menangkap materi dengan baik. Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar juga rendah dan bersifat pasif, yaitu cenderung hanya sebagai penerima saja. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan metode penemuan untuk meningkatkan hasil belajar pembelajaran penjumlahan pecahan biasa kelas 4. Bagaimana perencanaan pembelajaran dengan penggunaan metode penemuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran penjumlahan pecahan biasa kelas 4. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan penggunaan metode penemuan pada pembelajaran penjumlahan pecahan biasa kelas 4. Bagaimana hasil pembelajaran dengan menggunakan metode penemuan pada pembelajaran penjumlahan pecahan di kelas 4. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai: yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas 4 pada kelas yang menggunakan media realita di SDN 07 Marisa tahun ajaran 2017-2018. Yang kedua, untuk mengetahui hasil pembelajaran matematika siswa kelas 4 pada kelas yang menggunakan media gambar di SDN 07 Marisa tahun ajaran 2017 dan 2018. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 4 antara kelas eksperimen atau menggunakan media realita dengan kelas kontrol menggunakan media gambar di SDN 07 Marisa tahun ajaran 2017-2018. Yang kemudian, bab 2, landasan teori. Yang pertama, pengaruh media realita. Yang pertama, hakikat media. Kata media berasal dari bahasa Latin medium, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, wasail, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Media merupakan alat yang membantu dalam proses penyampaian pesan kepada pihak lain. Yang kedua, jenis-jenis media. Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi Shields dan Glasgow, yaitu Arshad 2015 sampai 35 sampai 36, dibagi ke dalam dua kategori luas, yaitu pilihan media, teknologi, mutakhir, dan media tradisional. Yang pertama, pilihan media tradisional. Terdapat visual diam yang diproyeksikan, yang kedua visual yang tak diproyeksikan, yang ketiga audio, yang keempat penyajian multimedia, yang kelima visual dinamis yang diproyeksikan, yang keenam cetak, yang ketujuh permainan, yang ke-8 realita. Selanjutnya, hasil belajar matematika. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Dari beberapa pengertian tentang hasil belajar
yang telah dikemukakan oleh para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah siswa tersebut melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang dan melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dinyatakan dalam simbol, huruf, maupun kalimat. Selanjutnya, faktor-faktor hasil belajar. Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh banyak faktor dari diri siswa dan faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang dimiliki siswa, motivasi belajarnya, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan sosial, ekonomi, dan faktor fisik dan psikis. Yang selanjutnya, pengertian matematika. Matematika berasal dari bahasa Latin mathematica yang mulainya diambil dari bahasa Yunani mathematike yang berarti mempelajari. Kata tersebut mempunyai asal kata mathema yang artinya pengetahuan atau ilmu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan ilmu modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin dan pengajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan matematika diskrit. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran matematika SD atau MI. Pembelajaran matematika di sekolah diarahkan pada pencapaian standar kompetensi dasar oleh siswa. Kegiatan pembelajaran matematika tidak berorientasi pada penguasaan materi matematika semata, tetapi materi matematika diposisikan sebagai alat dan sarana siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, karena penelitian ini melakukan perlakuan atau manipulasi variabel. Perlakuan yang dilakukan terhadap variabel bebas dilihat hasilnya pada variabel terikat. Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu pre-eksperimen design, true experimental design, factorial design, dan quasi-eksperimen design. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di SDN 07 Marisa. Alasan peneliti memilih di SDN tersebut karena peneliti menemukan masalah, yaitu hasil belajar matematika siswa yang masih kurang pada materi penjumlahan pecahan biasa. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Pertama, populasi. Menurut Ibnu Hajar, penelitian pendidikan biasanya bertujuan untuk mempelajari sesuatu yang berkenaan dengan sekelompok besar individu atau populasi, dengan mempelajarinya melalui kelompok yang lebih kecil jumlahnya dari individu tersebut. Yang kedua, sampel. Jumlah sampel dari peneliti ini berjumlah 50 orang yang terbagi dalam dua kelas sebagai sampel. Teknik sampel pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Teknik sampel pada penelitian ini diambil dari jenis non-probability sampling, yaitu dengan teknik positif sampling, yakni kelas sampel ditentukan sesuai dengan tujuan peneliti yang telah direncanakan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik tes. Menurut Jainil Arifin, tes adalah suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh responden. Dalam peneliti, tes dilakukan untuk pengumpulan data. Jenis tes yang digunakan dalam peneliti ini adalah tes hasil belajar, karena tes ini
mengukur pada yang telah dipelajari pada mata pelajaran. Tes dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pretest dan post-test. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Definisi konsep variabel. Yang pertama, benda nyata atau real thing merupakan alat bantu yang paling mudah penggunaannya karena kita perlu persiapan selain langsung menggunakannya. Menurut Sanaki, reality adalah media nyata yang dapat dihadirkan di dalam ruang kuliah atau keperluan proses pembelajaran. Yang kedua, definisi operasional variabel. Variabel bebas. Media visual sebagai variabel X. Variabel bebas disebut dengan variabel dependen pada penelitian ini karena dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan menjumlah pecahan biasa pada siswa kelas 4. Dengan kata lain, bahwa timbulnya perubahan kemampuan siswa kelas 4 dalam belajar pada penjumlahan pecahan biasa dianggap sebagai penyebabnya karena adanya penggunaan media visual. Selanjutnya, variabel terikat. Variabel Y, kemampuan penjumlahan pecahan biasa, merupakan variabel terikat atau independen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh media visual. Dalam hal ini terjadi perubahan kemampuan menjumlah pecahan biasa pada kelas 4 dianggap sebagai akibat dari adanya penggunaan visual. Baik, itulah hasil dari proposal saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.